Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naili Balkisa dengan NPM 2019-01500659 selaku Ketua Kelompok 4 pada metode penelitian kuantitatif. Dan saya juga mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya secara masing-masing. Nama saya Rubilana Christine dengan NPM 2019-015-00-648. Saya Arselia Sari Putri Nugroho dengan NPM 2019-01500625. Perkenalkan, nama saya Gloria Agatha, NPM 2019-01-500-671. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019-01-500-672. Perkenalkan, nama saya Desti Dwi Suci Ramadanti dengan NPM 2019-01-500-649. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka MPD Cons selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang telah memberikan kami tugas untuk mereview jurnal berupa video. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah bekerja sama dengan sepenuh hati dalam proses pembuatan tugas ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga komentator yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan juga berkomentar di kolom komentar. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Judul penelitian ini adalah Meta-analisis keefektifan kooperatif learning terhadap prestasi belajar matematika. Studi penelitian meta-analisis skripsi mahasiswa pendidikan matematika Universitas Pancasakti Tegal tahun 2016 sampai 2018. Artikel ini diterbitkan di repositori Universitas Pancasakti Tegal. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang siapa yang meneliti artikel ini. Artikel ini diteliti oleh Muhammad Husni Amin. Lalu selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengamatan di Perpustakaan Pusat Universitas Pancasakti Tegal, penelitian terhadap pembelajaran dengan model kooperatif learning telah banyak dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Pancasakti Tegal. Terdapat 80 dari 243 penelitian skripsi pada rentang tahun 2016 sampai 2019 yang membahas tentang cooperative learning. Seiring dengan banyaknya penelitian skripsi yang membahas topik atau kajian yang sama dengan beragam karakteristik maupun hasil yang terdapat di dalamnya, menuntut untuk mengkaji ulang penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk meninjau kembali penelitian-penelitian yang berhubungan atau sejenis untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan kredibel adalah melalui metode meta-analisis. Poin E, penelitian ini menarik karena peneliti menetapkan domain berdasarkan variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu cooperative learning sebagai variabel bebas dan prestasi belajar matematika per studi didik sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilakukan dengan studi meta-analisis sehingga diperlukan adanya effect size yang dihasilkan untuk melihat bagaimana hasil dari pembelajaran cooperative learning secara keseluruhan dapat berdampak baik atau sebaliknya, serta diinterpretasikan berdasarkan tipe cooperative learning, jenjang pendidikan, media pembelajaran dan LKPD yang digunakan, serta materi yang diajarkan. Poin F, penelitian mengenai keefektifan cooperative learning pada pembelajaran telah banyak dilakukan dan ternyata hasilnya mengungkapkan bahwa cooperative learning mampu meningkatkan prestasi belajar matematika per studi didik. Namun, dari sekian banyak penelitian tersebut dilakukan dengan menerapkan tipe cooperative learning yang berbeda-beda. Seiring dengan banyaknya penelitian skripsi yang membahas topik atau kajian yang sama dengan beragam karakteristik maupun hasil yang terdapat di dalamnya,
menuntut untuk mengkaji ulang penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk meninjau kembali penelitian-penelitian yang berhubungan atau sejenis untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan kredibel adalah melalui metode meta-analisis. Meta-analisis merupakan metode statistik untuk menggabungkan hasil kuantitatif dari beberapa penelitian untuk menghasilkan rangkuman secara keseluruhan atas pengetahuan empiris pada topik tertentu. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut masalah perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Jika didasarkan hasil-hasil penelitian yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Masalah yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah yang pertama, seberapa besar pengaruh kooperatif learning terhadap prestasi belajar matematika peserta didik secara keseluruhan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kooperatif learning terhadap prestasi belajar matematika peserta didik berdasarkan tipe yang digunakan. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh kooperatif learning terhadap prestasi belajar matematika peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan. Yang keempat, seberapa besar pengaruh cooperative learning terhadap prestasi belajar matematika peserta didik berdasarkan media pembelajaran dan LKPD yang digunakan. Yang terakhir, seberapa besar pengaruh cooperative learning terhadap prestasi belajar matematika peserta didik berdasarkan materi yang diajarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang dimana merupakan metode-metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana analisis menyajikan hasil publikasi penelitian skripsi yang terdapat pada Perpustakaan Pusat Universitas Pancasakti Tegal berkaitan tentang keefektifan cooperative learning terhadap pelajaran matematika. Selanjutnya, desain penelitian ini adalah meta-analisis. Dan ya, kesimpulan penelitian ini menjawab pertanyaan peneliti, yakni secara keseluruhan, model pembelajaran cooperative learning mampu meningkatkan prestasi belajar matematika peserta didik pada kelas eksperimen dengan besar pengaruh 0,7 kali dari kelas kontrol. Menjawab pertanyaan dari bagian K dan L. Masalah dari penelitian ini ialah belum ada kajian secara menyeluruh mengenai efektivitas model pembelajaran cooperative learning terhadap prestasi belajar peserta didik pada pembelajaran matematika berdasarkan tipe cooperative learning yang digunakan, jenjang pendidikan, media pembelajaran, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang digunakan dan materi yang diajarkan. Lalu judul-judul penelitian yang terbaru yang pertama, pengaruh metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dalam motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA. Kemudian yang kedua, pengaruh metode cooperative learning, teknik Jisau terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, hubungan antara motivasi belajar dan cooperative learning terhadap prestasi belajar. Lalu yang keempat, penerapan cooperative learning tipe STAD dan snowball drilling untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Lalu yang kelima, efektivitas metode problem based learning, cooperative learning tipe Jigsaw dan ceramah sebagai problem solving dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kenapa saya memilih judul-judul tersebut? Karena judul tersebut memiliki variabel yang sama dengan judul penelitian yang kelompok kami pilih. Selain itu, judul-judul penelitian baru ini juga lebih luas untuk dibahas, tidak hanya tentang mata pembelajaran matematika.